ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang punya iman itu pasti ada getaran, ada konfirmasi. Minimal ada bisikan dalam hatinya, sudah azan. Pernah merasakan itu enggak? Itu tandanya sudah sampai ke hati. Nah kalau yang belum punya iman atau imannya belum sampai ke hati, cuman di lisan, ya cuma mengatakan saya juga muslim syahadat, ya di KTP saya juga Islam, tapi belum sampai ke dalam hatinya. Itu getarannya nggak akan terkonfirmasi, walaupun mengaku muslim. Allahu Akbar, kecilin dikit. Nah, misalnya, padahal muslim misalnya. Nah yang seperti itu di era Nabi sudah ada ayatnya. Itu dibantu untuk dikuatkan. Ya bukan disudutkan, bukan. Dibantu untuk dikuatkan. Minimal didoakan. Supaya imannya sampai ke dalam hatinya. Nah sesuatu yang sudah sampai ke hati, itu butuh pembuktian. Karena bahasa hati itu ekspresinya lewat amalan, lewat perilaku. Dari mana taunya dia sedang marah? Ketika lisannya berkata kan, yang keras, tangannya mulai bergerak, kakinya mulai menendang, tandanya itu adalah ekspresi hatinya yang sedang tidak nyaman. Dari mana kelihatan dia bahagia? Dari ekspresinya, dari amalannya. Amal itu perbuatan, ekspresi, perilaku. Jadi semua perilaku kita itu mencerminkan suasana hatinya. Apa yang ada dalam hati itu yang keluar. Jadi kalau ada orang terbiasa berkata-kata kotor, memang pulsa hatinya itu kotor. Sehingga kosakata yang keluarnya kotor. Tapi kalau hatinya baik, maka semua ekspresi yang tulus keluar dalam bagian tubuhnya itu pasti mengarah pada kebaikan. Jadi setiap segala yang bersumber dalam hati itu butuh pembuktian. Dari mana taunya ibu sayang kepada anak? Ketika dipangku, dirawat, disayang, ya, kemudian diberikan yang terbaik, kan ada ekspresi. Ekspresi itu disebut dengan amal. Ya? Karena itu sering saya nasihatkan kepada para perempuan yang belum menikah, kalau ada laki-laki mengatakan, aku mencintaimu, jangan percaya. Jangan percaya. Karena cintanya baru di lisan. Ya. Katakan cinta itu seperti iman. Tidak cukup diungkapkan di lisan. Tuliskan nama aku di buku pernikahan kita berdua. BPKB ya, buku pernikahan kita. Ya, bikin status tuh. Baik. Nah, jadi dalam konteks kehidupan dunia saja, segala yang di hati butuh pembuktian. Dan nanti pembuktian itu menunjukkan parameter kekuatan apa yang ada dalam hati itu. Semakin dia optimis, semangat, rajin melakukan, ini menunjukkan tekad yang ada dalam jiwanya itu kuat. Demikian pula dengan iman. Seseorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Dari mana taunya imannya kuat? Maka bisa dilihat dari pembuktian perbuatannya. Dalam bahasa Arab, perbuatan itu disebut dengan amal. Perbuatan yang didorong oleh iman disebut dengan amal soleh. Jadi kalau tanpa iman, amal saja namanya. Kalau tanpa iman ya, itu amal saja. Enggak disebut soleh. Contoh, Bapak kerja nih, ada CSR. Dijadikan untuk bangun jalan misalnya. Ya, tapi standar bangun jalan saja. Enggak peduli mau dipakai apa misalnya. Walaupun itu baik, itu tidak disebut soleh. Itu amal namanya. Ya, ada di era Nabi, dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu riwayat, dikonsultasikan, ya Rasulullah si fulan itu orang baik, sering dia menyumbang, dermawan, sering bantu, tapi dia belum beriman. Jadi perbuatan baiknya tidak didorong dengan imannya. Kan ada yang belum beriman yang suka bantu orang ya, kasih sembako misalnya kan, ada musibah dia kirimkan tenda juga. Nah, apa statusnya di hadapan Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Dan di situ disebutkan amalnya tapi tidak disebutkan salehnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka jika ada orang berbuat baik tidak didorong oleh imannya dan jadi perbuatan baik dalam konteks dunia, maka dengan keadilan dan keagunganku kata Allah, aku akan balas itu pun di dunia dengan cepat. Adilnya Allah dibalas. Tapi karena sifatnya dunia, maka balasannya dunia. Kalau perbuatan dunia dibalas akhirat, Allah tidak adil.
Tapi karena Allah Maha Adil, dibalas di dunia. Apa balasannya? Dia diapresiasi, ya kan? Disenangi orang sekitarannya, karirnya meningkat. Itu dunia, hukum dunia yang berlaku. Tapi ketika kembali ke akhirat, perbuatan yang dikerjakan itu tidak mampu terkonversi menjadi bekal akhirat. Karena ke akhirat bekalnya beda. Beda, nggak bisa sama. Anda dari Indonesia ke Malaysia, maaf mata uangnya sama nggak? Aturannya sama nggak? Beda. Ke Amerika sama nggak? Beda. Di dunia saja pindah tempat beda. Sekarang Anda mau ke akhirat, pengen sama hukumnya. Ya nggak bisa Joni. Nggak sama. Ya, mesti ada perbedaan spesifik. Karena itulah nanti kunci akhirat itu adalah iman. Untuk dunia jadi berkah, untuk akhirat jadi pahala. Itu konsepnya. Jadi sesuatu yang dikerjakan di dunia dengan iman, itu melahirkan berkah namanya. Jelas? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan ya. Jadi orang tuh kalau beriman pasti baik. Ini mata nih memandang ya. Tapi kalau mandangnya pakai iman, pasti melihatnya yang baik-baik. Gak akan mungkin yang gak baik dilihat. Ini lisan nih, bertutur. Kalau bertuturnya pakai iman, itu pasti berkata yang baik-baik. Gak mungkin berkata yang tidak baik. Itu sedang berjalan tuh, sedang merapat tuh. Ya. Kalau merapatnya pakai iman, gak mungkin dorong-dorongan. Iya, kan ada ayat merapat kan? Tadi majlis ilmu. Coba cek Quran surah 58 ayat 11. Pakai iman kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, imannya dulu. Jika disampaikan pada Anda, tuh yang nyampaikan depan tuh. Ya? Luaskan, maju, rapatkan. Silahkan, tapi pakai iman. Makanya pakai apa di situ? Tafassahu, tafassah itu meluaskan yang lapang, yang tidak melukai. Tidak lompati orang, ya, tidak nginjak orang gitu. Duduk saling berbagi dalam kebaikan, tafassah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik iman. Ya, jadi kalau Anda orang pun berusaha mengerjakan amal soleh, tapi dengan cara menyakiti orang lain, itu menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Nanti banyak babnya, termasuk dalam tawaf. Ya, tawaf pengen cepat mendapatkan hajar aswad di depan untuk dicium, lalu menyingkirkan orang lain. Ya, ini menunjukkan ada iman yang belum sempurna dalam dirinya.